Mungkin saja bahwa apa yang kita lakukan berdampak, tetapi jangan juga kita kait-kaitkan terlalu jauh sampai ke titik itu, sehingga seolah-olah ini ada malaikat, ini ada setan, ini ada Habib, ini ada pembencinya. Nggak juga sampai di situ deh. Kita harus mulai berpikir tetap rasional, kita tetap harus menjunjung bahwa kemanusiaan adalah di atas segalanya. Kita tetap harus atau wajib menyampaikan turut berduka cita, turut berbela sungkawa kepada siapa saja yang menerima kesusahan, turut berduka cita kepada keluarga Lius, kalaupun dia pernah berbeda, kalaupun dia berseberangan pandangan politik dengan kita, sehingga perbedaan politik itu hanya kita lihat sebagai sebuah perbedaan pandangan di dunia ini dan tidak kemudian kita bawa sampai mati. Itu mengerikan dan menyedihkan kalau ini terus-menerus kita kembangkan dan kita distribusi sampai ke orang-orang lain. Karena apa? Karena itu tadi, kita akhirnya nggak jauh beda sama orang-orang yang bersorak atas kematian orang lain. Orang-orang dengan standar moral seperti itu atau standar etik seperti itu, rasa-rasanya memang harus bercermin lagi deh. Apakah kita sudah serendah itu mencaci, meledek, bahkan bertepuk tangan atas kesusahan orang lain? Kita mengucapkan turut berduka cita, kita mengucapkan turut berbela sungkawa kepada keluarga Lius Sungkarisma, bahwa perbedaan pendapat ini adalah hal biasa dalam politik. Tidak harus kita bawa-bawa sampai mati. Ini bukan urusan surga dan neraka, ini cuma urusan kecil, perbedaan pandangan politik belaka. Katanya itu akibat karma Ahok. Cara berpikir seperti ini terus-menerus berulang-ulang terjadi. Gua ngelihat sebetulnya nggak ada hubungannya. Bukan cuma Lius kan. Iya, dari sisi oposisi ada yang meninggal. Misalnya Lius, Tengku Zulkarnain, Maher Tulaibi, dan lain-lain. Tapi mereka semua meninggal ya meninggal. Nggak ada hubungannya sama Ahok. Ini sama kayak misalnya pendukung Jokowi yang juga kena musibah. Disangkut-sangkutin bahwa ini akibat mubahalahnya Rizik. Sama sekali nggak ada. Lo tahu nggak? Dua cara berpikir ini sebetulnya menganut dasar yang sama, menganut konsep yang sama. Kalaupun berbeda orang, berbeda jalur, tapi dua-duanya sama pekoknya. Bahwa ada yang meninggal, ada yang kena musibah, dan lain-lain itu, iya, bukan cuma di orang yang dulu dukung Ahok. Yang membenci Ahok juga ada kok yang meninggal atau kena musibah. Sebaliknya, yang mendukung Rizik atau membenci Rizik juga ada. Dua-duanya ini nggak ada hubungannya dengan karma Ahok, nggak ada hubungannya dengan mubahalah Rizik. Jadi, gue ingin bilang begini. Ada orang meninggal, ada orang kesusahan, ada orang yang memang Tuhan sudah gariskan usianya di situ. Kita cukup melihat itu sebagai sebuah fenomena kehidupan. Lius berbeda sama kita ketika ia masih hidup, ketika ia masih beraktivitas mengeluarkan pendapat-pendapat politiknya. Tetapi ketika dia sudah meninggal, sudah mengakhiri masa hidupnya, sudah kembali kepada Tuhan yang diyakininya, dia bukan lagi menjadi orang yang berbeda dengan kita. Sebab kita ujung-ujungnya juga akan sama kayak Lius, menjumpai Tuhan kita ketika menuntaskan seluruh kehidupan kita. Lius Sungkarisma meninggal dunia pada hari ini. Aktivis Lius Sungkarisma meninggal dunia. Lius dikabarkan meninggal karena sakit jantung. Kabar duka ini dibenarkan oleh Ketua GP Mania Immanuel Ebenezer atau Noel. Dia mendapatkan kabar tersebut dari keluarga dan staf Lius Sungkarisma. Betul beliau meninggal dunia, kata Noel saat dikonfirmasi pada Rabu 25 Januari 2023.
Noel mendengar kabar Lius Sungkarisma meninggal karena sakit jantung, namun dia belum mengetahui pukul berapa tepatnya Lius Sungkarisma meninggal dunia. Ia turut bersedih meninggal karena sakit jantung, ucap Noel. Untuk diketahui, Noel memang beberapa kali membuat konten YouTube bersama Lius Sungkarisma. Ucapan duka cita juga disampaikan Waketum Partai Gerindra Fadlizon lewat akun Twitternya. Dia mengaku merasa kehilangan atas kepergian Lius Sungkarisma. Selamat jalan bro Lius Sungkarisma, aktivis yang berani bicara dan bersikap. Sungguh sedih dan merasa kehilangan, kata Fadlizon. Seperti dilihat di akun Twitter Fadlizon, Fadli mengaku mengenal Lius Sungkarisma sejak 1992. Saya mengenalnya sejak 1992 ketika almarhum menjadi ketua Gema Budi, RIP Bro Lius imbuhnya. Prabowo ikut melayat jenazah Lius Sungkarisma. Keluarga merasa terhormat. Ini dia Menteri Pertahanan Supra Prabowo Subianto turut melayat Lius Sungkarisma di persemayaman Rumah Duka Grand Heaven, Penjaringan, Jakarta Utara. Jakut Prabowo memberikan salam hormat di depan peti jenazah Lius. Prabowo membagikan momen dirinya melayat ke rumah duka di akun Twitternya yang diunggah Rabu 25 Januari 2023. Prabowo mengunggah beberapa foto termasuk momen dirinya hormat ke jenazah Lius Sungkarisma. Bung Lius Sungkarisma telah menunjukkan bahwa negara kita bukan milik satu golongan, bukan milik satu agama, bukan milik satu suku, tetapi milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke. Selamat jalan pejuang, tulis Prabowo. Momen itu juga diunggah oleh juru bicara Prabowo Dhani Ansar Simajuntak Rabu 25 Januari 2023. Menhan Prabowo melayat aktivis Lius Sungkarisma. Selamat jalan Pak Lius, kata Daniel. Sementara itu, anak Lius, Yaya Sung, mengatakan momen hormat Prabowo ke jenazah Lius itu terjadi setelah Prabowo memberikan kata-kata sambutan atas meninggalnya Lius. Prabowo melayat ke rumah duka sekitar pukul 14 WIB. Pak Prabowo datang sekitar jam 2-an, kemudian masuk dan disambut oleh keluarga. Habis itu Prabowo langsung menuju peti sebelah kiri, berdoa dan salamin keluarga, kata Yaya saat ditemui. Pak Prabowo lalu ke tengah memberi sambutan, kemudian Prabowo ke sebelah kanan, beliau balik lagi dan memberikan hormat imbunya. Pihak keluarga, kata Yahya, merasa terhormat dengan salam hormat yang diberikan Prabowo di depan peti jenazah Lius. Sebuah penghormatan besar untuk keluarga Pak Prabowo, memberikan penghormatan terakhir dengan hormat, jelasnya. Lius Sungkarisma meninggal dunia. Sebelumnya diberitakan Lius Sungkarisma meninggal dunia. Lius dikabarkan meninggal karena sakit jantung. Kabar duka ini diberikan oleh Ketua GP Mania Immanuel Ebenezer atau Noel. Dia mendapatkan kabar tersebut dari keluarga dan staf Lius Sungkarisma. Betul beliau meninggal dunia, kata Noel saat diminta konfirmasi. Noel mendengar kabar Lius Sungkarisma meninggal karena sakit jantung, namun dia belum mengetahui jam berapa tepatnya Lius Sungkarisma meninggal dunia. Ya, turut bersedih meninggal karena sakit jantung, kata Noel. Untuk diketahui, Noel memang beberapa kali membuat konten bersama dengan Lius Sungkarisma, ya. Oke, teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Lius Sungkarisma ini sempat menjadi musuh dalam perpolitikan pada saat Ahok calonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Lius Sungkarisma memihak kepada Anies Baswedan dan dia dengan vokal melakukan pembelaan terhadap Anies Baswedan. Aktivis Lius Sungkarisma meninggal dunia. Aktivis Lius Sungkarisma ini meninggal dunia karena sakit jantung, katanya demikian, ya. Sebelum meninggal dunia, Lius Sungkarisma selaku perwakilan umat Buddha vokal membela mantan Menpora Roy Suryo terkait unggahan meme stupa
Candi Borobudur yang diedit mirip Presiden RI Joko Widodo. Lius Sungkarisma juga disertakan sebagai saksi dalam laporan yang dibuat Roy lewat kuasa hukum Pitra Romadoni Nasution. Dalam laporan itu ada 3 akun Twitter yang diduga sebagai pengunggah pertama meme stupa mirip Jokowi. Harus dibela ini Roy Suryo, bahkan beliau orang yang pertama melaporkan akun yang mengubah patung Buddha menjadi muka Jokowi, ucap Lius Sungkarisma pada Agustus 2022 yang lalu. Sebagai perwakilan umat Buddha, Lius mengaku tak tersinggung dengan meme stupa mirip Jokowi. Lain halnya jika stupa itu diedit dengan muka hewan. Oke ya. Teman-teman, jadi itu ya kisah dari Lius Sungkarisma ini juga gentol untuk melakukan kritikan terhadap pemerintah ya. Profil Lius Sungkarisma, aktivis Tionghoa yang meninggal karena jantung. Aktivis Tionghoa Lius Sungkarisma meninggal dunia akibat sakit jantung. Kabar duka itu dibenarkan oleh Ketua Ganjar Pranowo GP Mania Immanuel Ebenezer atau Noel. Meninggal dapat info dari kerabat dan keluarga, kata Noel saat dikonfirmasi kompas.com. Noel mengaku sangat menghormati Lius Sungkarisma karena memiliki pandangan yang berbeda dalam merespons situasi isu. Dan baginya Lius merupakan kawan diskusi yang disukai olehnya. Lius teman diskusi yang jujur, selamat jalan kawan, RIP, ucap Noel. Ia menyatakan seluruh pengurus DPP Jokowi Mania mengucapkan duka cita atas meninggal Lius Sungkarisma. Duka yang mendalam atas kepergian Lius Sungkarisma, tutur Noel. Aktivis Tionghoa kelahiran Cianjur 11 Oktober 1959 ini mempunyai nama asli Li Sui Xiong. Dalam perjalanan hidupnya, ia pernah menduduki berbagai jabatan strategis di organisasi maupun partai politik. Tercatat ia pernah menjadi Ketua Umum Partai Reformasi Tionghoa Indonesia, Parti, dan Ketua Umum Generasi Muda Buddhis Indonesia, Gema Budi, pada 1985. Setahun berikutnya ia dipercaya menjadi Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swardiri Indonesia, Depinas Soksi, periode 1986 sampai 1991 dan Ketua Perhimpunan Pengusaha Tionghoa DKI Jakarta. Lius juga pernah menjadi Ketua DPP Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) dan DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Terakhir ia pernah menduduki posisi sebagai Ketua Umum Multicultural Society sekaligus Wakil Presiden The World Peace Committee. Ditangkap makar. Dalam perjalanan politiknya, Lius pernah ditangkap oleh Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong dan makar pada Mei 2019. Kasus dugaan penyebaran berita bohong dan makar menjerat Lius berawal dari laporan seorang wira swasta bernama Eman Sulaiman.